boleh saya langsung saja. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi. Ya, Pagi, shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya boleh bawakan renungan firman Tuhan untuk kita semua, termasuk saya pastinya. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan yang ada di dalam kebenarannya, yaitu dari Amsal pasalnya yang keempat. Satu ayat yang pastinya kita semua sudah begitu sering membacanya, gitu ya. Amsal pasalnya yang keempat, ayat yang ke-18, satu ayat yang semua kita sudah hafal. Oke, saya bacakan untuk semua kita. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini bicara tentang orang benar. Nah, siapakah orang benar? Saudara dan saya, itulah orang-orang yang sudah dibenarkan untuk kemudian berjalan sebagai orang benarnya Tuhan. Ada satu hal yang setiap kita perlu sadari, bahwa orang benar yang telah dibenarkan, bukan karena pembenaran diri sendiri, tetapi sudah dibenarkan, maka ada beberapa kriteria atau beberapa hal yang setiap kita perlu miliki. Salah satu yaitu senantiasa mengikuti tuntunan hati nurani. Karena begitu pentingnya hati nurani bagi setiap kita, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan untuk mengayomi seberapa jemaat yang Tuhan percayakan. Pastikan kita nih orang-orang yang senantiasa mendahulukan, mengikuti tuntunan hati nurani. Kenapa? Karena hanya dengan tuntunan hati nurani itulah Roh Allah bisa bekerja. Sebab kita tahu prinsipnya bahwa Roh Allah itu Roh, dan Dia bekerja lewat Roh Kudusnya di dalam dimensi Roh yang Tuhan taruh di dalam manusia roh kita. Jadi pada hakikatnya kita adalah manusia roh yang Tuhan taruh di fisik, di tubuh yang nyata, yang nampak dalam keseharian hidup kita. Jadi Bapak Ibu, sangat penting kalau senantiasa kita boleh mendengar apa kata hati nurani kita, apa kata hati nurani setiap pribadi kita. Karenanya sebagai orang yang telah Tuhan tetapkan sebagai orang-orang benarnya Tuhan, hati nurani itu pegang peranan penting dalam hidup setiap diri kita. Karena dengan kita ada dalam kitab Roma disebutkan bahwa sekalipun mereka itu hanya mengikuti hukum Taurat, mereka sama halnya dengan orang-orang yang sudah disunat. Itu ada dalam Roma 2 ayat 26. Artinya banyak orang di luar sana yang juga hidup dengan hati nurani mereka yang murni. Mereka menentukan segala keputusan dalam hidup mereka berdasarkan hati nurani. Mungkin mereka nggak kenal yang namanya Yesus, it's okay. Tapi yang pasti hati nurani mereka itu boleh terus mereka jagai untuk murni, untuk bersih. Begitu juga tentunya lebih lagi bahkan untuk kita yang telah tahu kebenaran itu sendiri. Nah yang kedua Bapak Ibu, ciri sebagai orang benarnya Tuhan adalah berintegritas dan jujur. Bicara tentang integritas, saya ingat puluhan tahun yang silam tuh Pak Daniel, kalau beliau masih ingat, beliau pernah sampaikan tentang integriti ini ketika beliau hadir di Solo dalam sebuah itu bicara tentang apa yang kita ucapkan dan apa yang kita jalani itu selaras. Itu dia integritas. Dan integritas itu sesuatu yang sangat-sangat penting, sama halnya dengan hati nurani. Ini kriteria kedua, ciri kedua. Sebagai orang benar yang Tuhan telah tetapkan
apalagi sebagai pimpinan dari beberapa jemaat, katakanlah nggak banyak macam gereja di tempat kami, di tempat saya. Tapi sebagai pimpinan, kita perlu senantiasa menjaga integritas diri kita, serta jujur dengan diri kita, jujur dengan apa yang Tuhan telah tetapkan, percayakan, dan jujur tentunya dengan lingkungan sesama kita. Itu dia yang senantiasa Tuhan tekankan untuk kita boleh hidup berintegritas, untuk kita boleh hidup jujur di hadapan Tuhan, dan pastinya implementasinya di hadapan sesama. Nah, lebih daripada itu Bapak Ibu, karena ini bicara tentang integritas itu juga hubungannya adalah hidup sehari-hari kita. Apa yang kita kerjakan itu juga yang terkandung di hati pikiran kita, ya. Dari hal tersebut loh, kita belajar bagaimana seorang Abraham ketika dia menang dari peperangannya melawan Kedorlaomer, dan kemudian datang raja yang menawarkan kerjasama, tapi di balik itu ada sesuatu yang akan merugikan seumur hidupnya Abraham. Maka Abraham berketetapan hati menolak tawaran Raja Sodom. Dan kemudian kita tahu bagaimana Melkisedek datang, sebelum itu Melkisedek sudah datang meneguhkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam diri Abraham. Dan saudaraku, itulah integritas, itulah kejujuran. Dia melakukan apa yang menjadi bagian hidupnya, dia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, selalu ingin melakukan hal yang benar. Kita tidak boleh terjebak dengan asumsi, oh ini tugas saya, itu tugasmu, itu tanggung jawabmu, itu tanggung jawabmu. Nggak begitu. Yang namanya menjadi ingin melakukan hal yang benar, apapun itu, kalau menjadi kebutuhan orang lain, pastikan itu menjadi sesuatu yang utama. Saya juga terus belajar hal ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena semakin ke sini, apalagi di usia yang semakin tidak muda lagi, ada banyak wise yang Tuhan ajarkan, ada banyak hal, kebijakan yang Tuhan kemudian berikan untuk saya terus melakukan apa yang menjadi bagian saya, menolong orang lain, menolong jemaat untuk boleh bertumbuh, mereka juga menjadi orang benarnya Tuhan. Bukan hanya kita saja, makanya kitalah yang harus menjadi ujung tombak, pemula dari segala kebenaran yang ada di gereja Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita ini boleh memiliki kapasitas sebagai orang benar, mari kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar dan sehat, sehingga itu akan mendatangkan yang namanya melakukan hal yang benar. Benar menurut kita, nah itu dia, itu belum tentu benar di mata Tuhan. Tapi kalau benar di mata Tuhan, itu pasti sesuatu yang benar pula untuk kehidupan kita di masa selanjutnya. Ini dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, menjadikan prioritas kebutuhan orang lain, ya katakanlah ini jemaat, katakanlah ini keluarga, katakanlah ini sesama lingkungan kita, itu menjadi sesuatu yang perlu setiap waktu kita boleh lakukan, kejar untuk kita kerjakan, ya. Menjadi melakukan hal yang benar itu menjadi sesuatu yang selalu menggerakkan kita. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu, yaitu dikenal sebagai orang baik. Nah, benar dan baik itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita benar di mata Tuhan, itu otomatis kita menjadi orang baik. Dan ketika kita merasa sudah benar, belum tentu yang baik itu yang kita kerjakan. Makanya segala sesuatu pastikan sumbernya dari Allah kita, dari Tuhan kita.
di mana sebagai orang yang dikenal baik oleh karena diawali kita melakukan hal yang benar. Diawali dengan kita melakukan kebenaran itu sendiri. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu memastikan bahwa kita melakukan bagian kita dengan bertanggung jawab. Karena kita tahu seperti yang saya ulang-ulang katakan, kita mengayomi beberapa orang, apalagi yang sampai ratusan ribuan gitu ya, tanggung jawabnya nggak gampang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita perlu menjadi teladan bagi mereka. Kita memberi contoh. Sebab kita tahu bahwa perbuatan itu lebih bergema dibanding kata-kata. Kata-kata bisa saja lesap, hilang, dan lupa. Tapi sementara kalau perbuatan, ya, tindakan, itu menjadi sesuatu yang orang akan kenang, yang orang akan ingat, yang orang akan kemudian menjadi, katakanlah, trademark ini orang, menjadi gaya hidup orang ini. Nah, kepada setiap kita Tuhan inginkan untuk kita boleh dikenal sebagai orang baik. Tentunya dengan diawali ketika kita kemudian diawali dengan kita mengikuti tuntunan hati nurani, kemudian berintegritas dan jujur, dan selanjutnya melakukan hal yang benar itu selalu. Pastikan buahnya kita menjadi orang yang dikenal baik. Dan Bapak Ibu, kita tahu peristiwa banjir air bah yang Tuhan lakukan atas muka bumi. Sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah kasih tahu lebih dulu kepada hambanya Nuh. Kenapa? Karena ternyata nih Nuh itu orang yang dikenal oleh Tuhan, ya, sebagai orang benarnya Tuhan. Enggak mustahil Bapak Ibu. Tuhan bisa kasih tahu apapun yang Tuhan mau kerjakan atas Indonesia lewat keberadaan kita, lewat gereja Tuhan. Sebab apa? Hari-hari ini pastikan kita terus membuka hati, membuka diri untuk hidup sebagai orang benar, karena Tuhan juga bisa bertindak atas Indonesia lewat gerejanya, lewat saudara dan saya, lewat hamba-hambanya yang telah menyediakan diri sebagai wadah kebenaran. Karena saudaraku, kita tahu bahwa apapun yang ada di muka bumi ini diawali yang terjadi di alam roh. Makanya siapkan terus keberadaan hidup kita supaya ketika kita diangkat Tuhan, ketika kita dikenal sebagai orang baik, kita pun memiliki kapasitas untuk mempengaruhi orang lain, mempengaruhi keberadaan lingkungan, dan mempengaruhi siapapun orang yang berinteraksi dengan kita. Kenapa? Karena hal itu sangat penting untuk bawa perubahan atas Indonesia. Kita rindu pastinya, kita terus berdoa agar Indonesia boleh semakin membaik, semakin lebih lagi. Karena kita juga tahu ada sebuah pujian, Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di hadirat Tuhan. Dan lewat kita ini loh, yang mungkin nggak seberapa, tapi apa yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Terlebih ketika kita dikenal sebagai orang baik, orang yang berintegritas. Oh, Tuhan tidak menutup matanya untuk melakukan sesuatu dan memberitahukannya lebih dulu kepada kita, para hamba-hambanya. Karena siapkan diri kita, biar setiap kita boleh selalu menjadi orang benarnya Tuhan. Yang kelima, ini juga penting, memiliki empati sosial. Kayaknya sesuatu yang sederhana, tapi itulah yang sangat-sangat dibutuhkan hari-hari ini di Indonesia. Berapa banyak orang-orang yang mereka sukses, mereka berharta, tetapi kehidupan mereka tanpa arah tujuan. Kehidupan mereka melakukan hal-hal yang bisa saja merugikan orang lain. Nah, Tuhan mempercayakan hal ini kepada kita dengan asumsi bahwa lewat gerejanya Tuhan bisa berkarya. Lewat gerejanya Tuhan bisa melakukan sesuatu. Sebentar kita akan baca Amsal pasalnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-7.
Amsal 29 ayat yang ke-7, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Ya, amin. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan mempercayakan apapun itu, jabatankah, kekuasaankah, hartakah, apapun itu, pastikan kita tidak membangun kerajaan kita sendiri. Pastikan kita mulai nyadar, ada tanggung jawab, ada tugas, ada beban untuk bangsa kita, untuk negeri kita, untuk kita boleh mengetahui apa menjadi kehendak Tuhan lewat hidup kita atas bangsa kita, atas negeri kita. Terutama hari ini kita memperingati 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Itu sesuatu yang luar biasa. Maaf, sesuatu yang perlu setiap kita renungkan, apa yang kita sudah bisa buat, apa yang sudah kita lakukan untuk negeri kita, untuk bangsa kita. Oke, skop yang lebih kecil mungkin lingkungan kita. Gereja toh berdiri tidak sendirian, ada banyak lingkungan tetangga kita. Mari dengan kesadaran hal ini kita mulai menyadari ada sesuatu tanggung jawab sosial yang juga perlu kita kerjakan, yang perlu juga kita garap. Sehingga keberadaan gereja Tuhan itu menjadi sesuatu yang memberi dampak. Nah, itu dia kan moto GPI, berdampak, gitu, salah satunya. Saudaraku, mari dengan kesadaran hal tersebut kita boleh melakukan bagian kita. Kita boleh melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas negeri ini. Sebutnya. Tapi yang lebih luas atas dunia ini. Karenanya mari sehingga dengan kita menyadari hal ini, gereja bukan saja menjadi bengkel perbaikan untuk orang-orang rusak. Tapi lebih dari itu Tuhan punya kerinduan yang sangat besar. Tuhan mau gerejanya menjadi pabrik orang benar. Melalui siapa? Lewat kita sebagai orang benarnya Tuhan. Kita bisa memberikan arahan, kita bisa memberikan teladan kepada para jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita ayomi. Sehingga mereka boleh juga menjadi orang benar. Dan kelak ketika mereka diutus pada satu institusi atau domain, mereka akan melakukan bagian mereka dengan benar, dengan bertanggung jawab, dengan berintegritas. Diawali dari diri kita, diawali dari kepemimpinan kita sebagai orang benarnya Tuhan, orang kuncinya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan memberitahukannya lewat gerejanya. Gitu ya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, alangkah indahnya ketika kita mulai menyadari posisi dan kondisi kita. Sebagai orang benar, perlu kita juga membangkitkan orang benar yang berikutnya, yaitu jemaat yang kita ayomi, jemaat yang terus-menerus ada bersama kita. Pada waktunya mereka akan dilepaskan sebagai anak panah dari tangan seorang pahlawan. Pada ketikanya mereka pun dibangkitkan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Bukan saja mereka akan hanya berkutat di 4 dinding gereja, tapi ketika mereka diutus untuk ada di domain, di tempat, di area di mana Tuhan percayakan mereka beraktivitas, mereka bekerja, mereka melakukan sesuatu, maka mereka menjadi orang benar yang benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi kebenarannya. Dan satu hal yang perlu setiap kita perhatikan di sini, coba kita buka Yesaya 66 ayat yang ke-6. Oke. Yesaya 66 ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudaraku. Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Kegemparan yang dimaksud oleh Alkitab tentunya bukan kegemparan yang negatif. Yang Tuhan mau kerjakan lewat gerejanya adalah kegemparan bangkitnya orang benar.
Hadirnya orang benar lewat pengayoman kita, lewat dedikasi hidup kita. Mereka jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di bawah pengayoman kita, menjadi orang benar dan siap diutus menjadi orang yang berpengaruh, terpandang, dan terhormat. Itulah tugas setiap kita. Diawali dari kita bangkit sebagai orang benar, kemudian kita mentransmit, kita memberikan apa yang kita punya kepada jemaat yang kita ayomi, sehingga pada ketikanya mereka bangkit sebagai orang benar dan mereka berpengaruh atas kota, bangsa, dan negeri kita. Nah, demikian Bapak Ibu Saudaraku, kegemparan yang luar biasa itu harus hadir, harus datang lewat gerejanya, lewat kita-kita ini, lewat orang-orang yang kita ayomi, lewat orang-orang yang ada di bawah naungan kita. Dengan apa? Dengan kita memberikan contoh teladan arahan sehingga mereka terus ada di jalan-jalan kebenaran Tuhan. Dan mereka pada ketikanya akan dibangkitkan Tuhan untuk mempengaruhi kota, bangsa, dan negara kita. Percayalah, ini yang Tuhan hari-hari ini sedang perdengarkan. Ini yang Tuhan hari-hari ini inginkan, rindukan lahirnya orang-orang benar menjadi orang-orang kunci bagi terbukanya langit atas kota kita, atas negeri kita. Di bersamaan dengan ulang tahun negara kita yang ke-77. Wow, luar biasa. Tuhan akan lakukan sesuatu yang dahsyat atas Indonesia lewat kita, lewat Bapak, Ibu, dan saya, lewat gereja Tuhan. Maka pastikan gereja Tuhan berfungsi seperti yang Tuhan rindukan. Alam maut tidak berkuasa atasnya karena gereja Tuhan hidup dalam kebenaran. Gereja Tuhan ada di jalan-jalan kebenarannya. Dan gereja Tuhan terus menyaundingkan, memperdengarkan suaranya, memperdengarkan kebenarannya, dan hidup dalam kebenaran yang hakiki, yang Tuhan telah tetapkan untuk setiap kita. Mari terus perlengkapi diri kita dan mari terus sadari bahwa saya perlu terus melakukan kebenaran sehingga hidup saya, hidup kita boleh menjadi contoh teladan bagi jemaat yang ada di bawah pengayoman kita dan kita bersama-sama untuk boleh bangkit menjadi orang benarnya Tuhan kelak memberkati kota, bangsa, dan negara kita. Amin. Tuhan memberkati kita dan Bapak Ibu Saudaraku, saya serahkan untuk Ibu Cucu akan berdoa syafaat. Tuhan memberkati.